baru lep gitu, ini kasur kayaknya ada orang mau ngebalikin, mau dibalikin, kaget semua loncat. Iman, bangun, bangun, bangun. Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Firmanda Wijaya di Penikmat Cerita Misteri. Ini apa ya? Apa dok? Pengen sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu adik gue ya, Astrid untuk ngebahas rumah ini gitu. Karena gue udah gak berharap sama sekali aku mau cerita. Tapi ya itu tadi, angin lagi ke arah gue, Tuhan juga baik sama gue. Kita buka cerita. Pak, langsung aja nih. Buat penikmat cerita misteri, pengalaman apa yang pernah Papa, pengalaman mistis ya pastinya, di seputar rumah ini aja yang kita bahas. Iya. Silakan diceritakan pengalaman. Banyak banget di sini, gudangnya di sini. Oke, pengalaman yang nggak pernah dilupain ya di kamar ini nih. Di kamar ini pada suatu hari itu pulang kerja, situasi rumah kayaknya nggak enak bener. Itu papa kumpulin anak satu-satu, kumpul di sini di bawah ini nih, gelas sejadah. Tiba-tiba papa lagi bicara serius, lagi nasihatin terus. Kan cara papa marah tuh kan nggak cuma bentak-bentak, ajak ngobrol semua. Papa lagi serius, habis sholat maghrib jemaat, tiba-tiba kamu tuh berdiri, maaf Pak, mau bikin kopi. Papa bengong, mau bikin kopi buat siapa gitu. Ternyata kamu bikin kopi pahit, dicangkir sama katakannya. Kebetulan ada rokok di meja, kamu minta rokok, sama kakak tuh rokok jarum. Papa bilang, siapa yang mau ngerokok? Itu Pak, itu gitu. Itu apa gitu, itu papa marah, nggak sadar marah. Ternyata kok ini ada apa ini, itu kopi yang baru diseduh sama rokok papa buang ke jendela sini nih, buang. Apa ini begini nih, apa ini nih, nggak setuju begini. Terus dibuang, kamu juga kaget, mata kamu tuh ke sudut larinya tuh, ada apa di sudut ini? Bapak kan nggak bisa lihat. Setelah 5 menit kemudian itu Mbak Prita tuh kesurupan. Wah, geran-geran. Terus tiba-tiba rambutnya kan dulu panjang dia, teriak tinggi ini. Loh, ini kenapa nih anak ini? Aku pegang. Pas pegang tuh kayaknya oh, ini bukan Prita nih. Prita nggak gini. Papa tuh diambil tangan papa dilempar ke tembok. Wah, kaget. Wah, ini bukan Prita nih, bukan Prita. Terus Prita kan, wah, pokoknya geram-geram deh, serem tuh, wah. Terus mau bilang, udah apa? Bantu kita, apa yang kita bisa baca, kita baca. Terus kita baca waktu itu pertama Kulhu ya, kita baca Kulhu, enggak juga Anas Al-Falaq waktu itu. Di Anas kayaknya kita agak sadar. Nah terus kita masih gerem-gerem mau jagain. Kamu Ando itu masih kecil ya, Ando masih kecil gitu. Nah kita tidur di kamar ini nih, nggak tidur, kita zikir terus. Zikir itu sampai jam 4 pagi, mau subuh gitu. Mau subuh tuh udah lelah, sampai tidurlah di kasur ini nih. Pas tidur baru lelap gitu, ini kasur kayaknya ada orang mau ngebalikin, mau dibalikin, kaget semua loncat. Iman, bangun. Kita mulai zikir lagi, ya alhamdulillah reda. Nah tadi cerita di kamar ini kejadian memang lucu ya,
lucu tapi ya terus terang aja kalau papa sendiri tidurnya nggak berani banyak kejadian tapi alhamdulillah nggak menampakkan ya. Contohnya waktu kamu SMK waktu baru pindah apa beliin meja belajar Olimpik, ingat papa tuh masih ingat beliin komputer di pojok. Di situ gerak-gerik kamu itu setiap malam tahajud terus, maju terus. Apa pikir gue hebat nih anak gue nih, tahajud terus gitu kan tiap malam. Nah, pada mungkin udah berjalan 2 bulan kali papa tungguin tuh, cuma diawasin. Bertanya, Mas sini. Kamu tuh tahajud ada tujuan apa? Kamu jawab, enggak Pak. Enggak, kamu tuh yang jujur. Ada niat apa kamu? Pak, kalau aku nggak tahajud, aku kadang-kadang pantat aku suka digebuk gitu, ya kan? Pantat aku suka digebuk, disuruh sholat. Gitu. Siapa yang suruh sholat kamu? Itu siapa? Mungkin kamu bisa lihat waktu itu, aku enggak. Sekarang nggak ada gitu-gituan ya Mas. Kita percaya sama Allah aja. Itu karena kamu ikutin, belum tentu nanti kamu takutnya apa? Ngeheng nggak ada yang ngerti. Udah mulai sekarang nggak usah sholat, papa larang tuh. Nggak usah sholat kalau karena itu. Kamu tuh agak ketakutan. Aduh, gimana? Udah nggak usah sholat. Tiba-tiba tidur lah. Kita kalau mau tidur, nah pas pagi-pagi teriak-teriak nih imamnya. Papa, tolongin gitu. Kok suaranya anak di mana gitu? Buka pintu, untung pintu nggak dikunci. Coba cari di kamar nggak ada. Nggak taunya antara meja belajar yang Olimpik tuh yang ada komputer yang tinggi ada raknya, kamu dimasukin di sela-sela di pojok di sudut sana. Nggak tahu Iman juga bisa masuk begini nih. Itu kejadian lucu gitu, seram tapi lucu. Kok apa gini? yang terbesit gitu ya, maksudnya pengalaman itu yang bisa membuat papa cerita, maksudnya merasa keganggu nggak sih ibaratnya sebagai yang penghuni di sini gitu ya. Jujur karena emang kayak gini apa sama hal kayak gitu bukannya takut ya, maksudnya mungkin abis ini juga bakal ceritain kali ya pengalaman medicine keseluruhannya. Papa sendiri mengalami hal-hal kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh apa sih, maksudnya ngeganggu nggak sih atau risih nggak sih dengan adanya hal-hal kayak gitu tuh? Sebenarnya dibilang mengganggu ya nggak juga, karena dia nggak menampakkan kan, Cuma kadang-kadang kalau lagi tidur di sini sendiri, ya terus terang aja, agak nakal dikit gitu, nggak berani lah. Ya, jadi tadi kalau Iwan beranggapan malah gue tuan rumah di sini gitu, jadi kalau misalkan dia ngeganggu gitu ya atau dia nampakin ya, kan cuma anggap ya tuan rumahnya gua gitu. Kalau gua nggak suka lu di sini, lu pergi gitu, kan manusia juga sana gitu. Kalau papa kan gini ya, papa berpendapat dunia kita dunia kita. Cuma papa kadang-kadang suka kirim Fatihah juga biar nggak ini, biar apa dunia dia gitu. Ya alhamdulillah. Ya pernah sih kejadian yang apa ya, yang habis sholat maghrib tuh papa lari memang. Sholat maghrib di si kamar ini sendiri. Nah tiba-tiba pas begitu ada Fatihah itu pada suara amin gitu. Jadi ada yang ikut di belakang makmum nih. Sholat aja. Pas begitu selesai, assalamualaikum, boleh nggak ada orang. Tuhan siapa? Gitu. Mundur Tuhan pelan tuh. Ya emang apa ya? Ya alhamdulillah nggak nampakin lah. Nah kalau di luar di luar kamar ini tapi masih di lokasi rumah ini, wah. Pernah nggak sih bapak ngalamin hal yang serupa, entah itu diganggu atau entah itu melihat atau
apa lah itu pengalaman mistis? Pengalaman itu ya pernah di ruang TV ya, Hmm. di lorong sana di ruang TV itu nonton Piala Dunia di waktu itu, nonton bola sendirian. Itu karena malam ngantuk, ketiduran, nonton sendiri kan kalau nggak ada yang ngomong ngantuk. Pas begitu ngantuk itu ada anak kecil sebesar seumur 10 tahun, cuma agak gendut, bersih anaknya, cuma di matanya tuh, di mata si alis kulitnya hitam, anak itu bersih, gendut, pakai cawat deh kayaknya, pakai cawat, kain diribet-ribet dari celana, dia tuh langkain kakak, apa kaget, pas lihat namanya orang baru itu nggak kita loh, dia ketawa aja, jadi dia itu kayaknya dia memang nggak ganggu, cuman apa ya, jahil aja gitu, jahil. Ya bukan sekali dua kali sih, alhamdulillah kita duitnya nggak serem, cuma anak kecil yang gendut, lucu, terus mukanya itu hitam dua-duanya. Itu kejadian itu ya nggak itu sih, cuman agak mikir aja kok ada ya gitu tuh. Ini sama yang kayak Oma lihat kali ya, anak kecil yang sama. Nah, waktu itu kan di kejadian di situ juga, Tante Kiting sama Om Edi main jam 7 malam mau pulang. Dia cuci gelas, udah nggak usah dicuci, enggak bang, nggak enak kan, ciri khas dia kan gitu kalau main kan. Cuci gelas dia, aku tinggal di ruang tamu. Kebetulan papa tuh naruh Yakult 2 botol, masih ada isinya di atas kulkas. Tiba-tiba yang satu ini buat timpuk Tante Kiting, dia timpuk dia, pasti timpuk nggak ada orang, dia botolnya aku, lari dia ke depan, bang, boleh timpuk, siapa yang timpuk? Aduh, udah deg-degan dia, nggak tahu ada yang timpuk, makanya tuh bilang berhenti, nggak usah ngikutin ikut loh. Ya itu, apa ya, Jayo, usil anaknya ini usil. Berarti secara nggak langsung udah sebenarnya bapak tahu nih ada makhluk yang suka ganggu atau iya, anak kecil itu anak kecil itu sih kayaknya. Kalau sosok di luar itu pernah nggak? Di luar itu di gudang, itu jam belum subuh, papa salah, belum subuh, habis begadang, dah dari panggilan ngapain acara TV jelek, mau nyuci ceritanya, nyuci lah sambil nunggu subuh, nggak pakai baju, pakai celana pendek, pas nyuci nih suasana yang gerimis, ditabok, cetek. Siapa yang nabok nih? Nggak ada orang. Yang tadi nabok, papa panatin kan, papa belakangin dia sekarang, ngadepin yang tadi posisi nabok. Pas lagi gini, nyuci lagi serius, ditabok lagi, cetek. Wah, ingat tuh, kencang di sini. Apa ini kiri kanan, dia kiri kanan, pura-pura nyanyi, lari. Mama, sini ketemu dia. Oh, dia tabok tadi tuh di situ. Terus mama ketawa. Dia belum subuh, udah nyuci. Saya itu pisang. Ya banyak tuh jadi gitu, tangannya lucu-lucu. Memang sebelum kita tinggal di sini, Bapak tuh di kantor punya temen namanya Haji, siapanya milik Adi Mahmud tuh, Sobadi. Dia bilang, Ji, rumah itu namanya kali ya? Iya. Letter Z ya, waktu itu Bapak nggak mikir. Oh iya, kenapa? Gila, itu anak kecil, anak mana? Anak kecil. Iya. Dia pernah sini? Belum pernah, dia belum pernah ke sini. Bapak kayak nggak percaya. Iya, tapi aku pikir, kok iya? Kali itu letter Z di sini. Dia bilang, di Z pertama, titik pertama enggak, di titik kedua, pas sudut rumah. Di situ banyak benar tuh. Itu kadang-kadang di gudang tuh anak kecil penuh itu. Apa iya? Itu banyak lele tuh. Dia bilang gitu. Enak kok pancingin doang. Nah terus dia cuma pesen, tolong kalau kamu nyuci piring, kotoran-kotoran jangan dibuang ke kerucutan itu. Ditadangin pakai inilah, pakai apa, plastik, kantong plastik. Pokoknya jangan dibuang itu aja dia pesennya.
Kok apa iya sih ya, ya ternyata ya emang iya ada gitu. Cuma alhamdulillah nggak gerecokin lah, karena dunia dia kan masing-masing kita gitu aja. Dan sampai sekarang masih pernah ngalamin gak sih hal-hal yang Bapak tuh memang ada dan mengganggu? Kalau lihat persis enggak ya, tapi kadang-kadang sekelebatan ada. Nggak usah jauh-jauh di tempat TV deh, kita nonton tempat TV. Tempat favorit ya. Tempat favorit, di situ tuh. Kadang-kadang, loh, nanti kayaknya ada orang gitu, cari, nggak ada orang gitu kan. Semasih dia nggak mengganggu, enggak lah kalau cuma kelebak-kelebak gitu sih. Cuma kalau kita lagi sendiri, lagi asik nonton TV, kadang-kadang kayak ada yang nemenin di sebelah nih. Ya udah, lihat ini nggak ada, udah nonton aja lagi, cuekin aja. Iya sih. Kadang kalau lagi masak gitu ya, malam-malam juga misalkan lapar gitu ya, masak, terus tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin di lemari, kayak ada yang gini gitu kan, terus apaan kayak gitu kan, dalam gimana suka kayak gitu tuh, terus buru-buru keluar masuk kamar. Kadang-kadang memang suka ada perasaan kayak gitu sih. Kalau nggak di lorong yang mau ke belakang gitu di situ. Ya alhamdulillah nggak dikasih penampakan aja loh. Berarti secara signifikan sosok-sosok apa aja yang Bapak tahu tuh yang terlihat cuma si anak kecil itu aja. Anak kecil itu aja. Kalau kayak yang orang besar, terus kayak kucing besar atau perempuan itu dulu pernah. Perempuan sekelebatan aja. Belakang cuma masuk ke gudang belakang aja. Ya. Cuma kalau yang aneh-aneh jangan lah, kalau bisa jangan. Masing-masing aja gitu. Ya kemarin kita kembali di kamar ini lagi. Di kamar ini nih yang Mas Anton sendiri cerita pagi-pagi, Pak aku tidur diketokin mulu tuh kacanya, burung aku bilang. Ya memang Bapak pernah tidur di kamar ini sama Mas berdua. Tidur jam 2 itu suara anak kecil ketawa cekakakan. Anak kecil itu bukan satu, banyak, kayak lagi main bola gitu. Aku buka jendela, lihat nggak ada ya. Ya malam kok hari cekakakan. Ya aku pikir iya tidur lagi, rame lagi ketawa-ketawa. Nah pas pagi tuh kata tanya, Pak semalam ada banyak tamu ya jam 2. Tamu apaan? Itu anak kecil pada ketawa-ketawa. Ngaco uji. Itu cuma dengar suara aja. Kalau dari tetangga sendiri gitu ya, atau dari security, pernah nggak sih dia nyampein ke Bapak cerita kayak misalkan, Ji rumah lo nih begini gitu, atau dari tetangga gitu? Ada banyak juga yang nyampein. Dulu ada Daniel, dia pelatih tinju ya, gue orang Flores, ya, orangnya sangar deh. Itu setiap melewat rumah sini dia nggak berani lewat, karena pas dia lewat itu ada pocong senderan di tiang listrik. Itu dia menangis itu. Dia bilang aku nggak mau lewat rumah situ lagi, ada hantunya. Sedangkan sahabat itu nggak ada apa-apa gitu. Nah belum lama itu adanya Iwan yang kecil datang main siang. Aku udah masuk ke gudang, dia di pintu. Dia bilang astagfirullahaladzim, Kak. Dia nggak berani nakak, balik dia muter. Ada apa? Enggak. Ada apa? Enggak. Kak, itu orang gede tinggi, Kak. Masa kakak nggak lihat sih? Enggak. Itu dia dari ke dalam penanya mama. Dia memang ini apa ya? Agak peka gitu orangnya. Ya alhamdulillah Bapak nggak dikasih unjuk. Bapak pun sampai malam kadang-kadang mainin burung di gudang. Alhamdulillah nggak ada. Kalau bisa jangan deh. Jadi sebalik lagi ya, kalau misalkan kita berani, kadang itu kan sugesti ya, menurut itu kadang itu sugesti kalau yang memang kadang rasa takut itu ada. Kalau yang ketika rasa itu datang nih, kadang hal kita lihat topi berdiri apa digantung pun kayaknya ngeliatnya orang kan gitu kan, kayak gitu.
Tapi pernah juga ya waktu itu kita main kamera, itu kan ada kursi pengantin tuh, yang ada yang merah. Kita coba foto, objek kosong, foto lagi, tangga, foto lagi. Pada saat kita lihat hasilnya, ternyata tuh ada gumpalan asap yang berwujud kayak manusia gitu. Kaget juga tuh, gemeter. Coba yang hasil di tangga bisa ini lagi, ada lagi. Ini apa ini? Itu Papa nggak ada ambil pusing ya. Ini cuma ini aja, kebetulan aja ini. Dari cerita-cerita kayak misalkan Oma, terus Prita, Ando gitu, sebenarnya juga hasil fotonya itu ada sebenarnya ya gitu. Pengen kita tunjukin juga, cuma kayaknya enggak deh. Gitu. Maksudnya kita lebih kayak, maksudnya kan konten ini tuh lebih kayak yang kita ngobrol, sharing pengalaman, berbagi gitu. Kalau masalah fakta kebenarannya itu ya faktanya ini, benarnya ini ceritanya gitu. Pendapat makhluknya itu ya masing-masing persepsi orang gitu. Jadi kita lebih kayak yang ya pendapat masing-masing gitu. Ya kamu sendiri kan ngalamin waktu bulan puasa, waktu kamu SMA. Ya. Iya kan? Ceritanya kamu nggak mau ngerepotin masak sahur. Kamu motongin bawang tuh di depan TV. Kebetulan di depan TV itu ada cermin. Tiba-tiba dia apa di kamar, dia teriak-teriak, brengsek. Kata kiai, setan di malam puasa dirantain. Buktinya gue lihat gitu. Aku lari kan, ada apa mas? Enggak, ada orang perempuan di belakang aku lagi berdiri pakai daster. Kamu lihat dari mana? Dari kaca. Ini mantul, itu kejadian lucu gitu. Iya, waktu itu kamu teriak, brengsek. Masa Ustaz dimarahin. Kan kalau kita dengar ceramah waktu dengar waktu kecil, kalau bulan puasa setan pada dirantain, tiba-tiba di belakang dia. Nah, dari pengalaman anak-anak Papa nih, mungkin hal itu tidak terjadi banyak ke Papa gitu ya ibaratnya. Tapi kayak anak-anak Papa nih kan kayak Astrid, Prita, terus ke Astrid pun kesurupan dia namanya. Iya. Tanggapan Papa sendiri tuh gimana tuh tentang hal ini? Iya. Merasa keganggu pasti dong. Iya, khawatir kan kenapa jadi begini gitu, ada apa nih gitu. Ya kayaknya terutama ya Astrid ya, Astrid itu memang agak sedikit peka dia, memang sempat panik sih. Kejadian Astrid itu sempat panik, kok begini gitu, yang sampai dia minum di luar nalar, pakai dikasih satu gelas gede, minta lagi, sampai dibawa tuh ceretnya digituin tuh kayak di luar nalar gitu. Tapi alhamdulillah nggak berkepanjangan. Terus Prita, ya alhamdulillah kamu sama Ando aja yang nggak deh, mudah-mudahan jangan gitu. Jangan. Aneh. Ya kadang-kadang juga apa ya, Papa pernah dimarahin sama Mama. Tadi kamu di belakang, sekarang tidur. Orang tidur dari tadi gitu. Ya lihat Papa di belakang gitu. Ya alhamdulillah jangan ganggu yang itulah. Kalau memang ini di sini ya jangan ganggu. Ya seperti Om Endi numpang sholat maghrib di ruang sini, di kamar ini sholat maghrib. Pas begitu selesai, pucat dia lari ke depan. Brengsek lo, katanya nggak ngomong-ngomong. Apaan? Mau ada bapak-bapak, ya biarin, enak kan dia numpang sholat gitu. Dia ngomong dong, katanya. Gue juga nggak tahu. Ya memang di kamar ini nih, ya istilahnya yang berani Iman, Prita ya, Prita juga setengah juga. Di kamar ini memang apa ya? Ya itu nggak masuk kenalan ya. Salah satunya kenapa tagnya kita konten itu di sini ya, maksudnya itu, maksudnya kok auranya dapet ya gitu, kayak misalkan waktu kita tag sebelumnya ada teman main kesini tuh tagnya malam kita jam 12 ya Dok, jam 12. Jadi ya ngobrol gitu kan, habis ngobrol ya namanya ada tamu datang, kita bikin kopi dong, bikin minum dong gitu kan, taruh di pojok sini gitu, bikin dua
Terus pas meja udah disusun, udah di set up segala macem, terus apa namanya, kopi itu ya. cuma disuguhin ke temen, minum nih, gitu, tinggal nanti gitu. Kopi itu loncat, tanya Anda tuh, loncat itu bukan loncat karena kesenggol, loncat beneran loncat gitu ya. Tumpah tapi nggak pecah gitu. Nah bagul ini kan bisa juga ya gitu, masih tahu juga. Terus dia cuma ngomong gini, ini memang nggak sengaja lagi tayangin tuh bos, kode tuh bos, udah apa, udah suka katanya, maksudnya kirain buat dia katanya gitu. Ya terus kayak gini, tamunya kan yang punya rumah kan gua gol kayak gitu kan, jadi yang langsung dialihin yang kayak gitu. Nah terakhir nih Bang, pengalaman yang menurut Papa di rumah ini paling sangat meresahkan buat Papa gitu, atau mengganggu, atau bahkan menampakkan sosoknya yang menurut Papa nih lu udah kurang ajar ibaratnya gitu, ada nggak sih gitu? Ya alhamdulillah selama ini sih enggak ya, enggak ada penampakan apa-apa. Cuma ada kadang-kadang ada keganjilan aja gitu. Pernah juga nih Papa nih masuk ke kamar sini, duduk sendiri, itu siang, itu tuh ini apa, lemari itu kebuka tuh, Papa ketawa, siang kok, udah keluar Papa. Pas keluar tuh, pas kebuka Papa keluar. Lihat dulu, ini angin kali gitu. Nah masuk lagi ya, yang tadi kebuka itu kan nutup, aku coba lagi, cek, ini agak nggak keras dikit. Ya memang kayaknya sih ya apa di lemari ini kayaknya sih perasaan gitu ada gitu. Cuma kalau bisa jangan nampakin lah gitu, biarin memang dunia di situ ya di situ masing-masing. Nah, kayaknya dia suka di sudut-sudut gitu ya. Ya tempat kamu dimasukin di situ. Selama ini nggak ada yang ini. Kalau bisa janganlah gitu. Sama mama juga, mama nggak pernah lihat ini, cuma sekelebat aja. Cuma yang lihat jelas itu yang anak kecil itu aja. Anak kecil gendut, ya sekitar kelas 5 SD dia gendut, putih, pakai cawat gitu. Mata dipupuk matanya tuh hitam kiri kanan. Kok ganteng gitu nih anak, cuma matanya aja gitu. Kita nyengir, senyum. Papa bangun gini nggak ada. Pesan nih Pak, pesan yang pengen Papa sampaikan buat pendengar penikmat cerita misteri terkait hal-hal mistis. Tapi Papa percaya sebelumnya hal ini ada, setan itu ada. Setan itu ada. Setan itu makanya ada cita. Mungkin ada pesan yang mau Papa sampaikan. Ya kalau memang di sini memang kan kita apa ya, masing-masing lah. Walaupun ada juga kalau bisa jangan ganggu, jangan menampakkan, dan jangan jahil gitu. Masing-masing ya dunia dia, dunia kita. Masa tiap sholat dikirimin Fatihah masih mengganggu juga, jangan lah. Gitu. Anak-anak juga kalau bisa jangan ada yang diganggu. Intinya masing-masing. Ya tapi juga alhamdulillah punya cucu pertama Mio, anak yang nggak pernah diajarin ngomong kakek nenek, pertama kali dia mengucap bisa ngomong nenek di kamar ini, nenek. Kalimat pertama tuh ya. Kalimat pertama pas nenek tuh dia nunjuk, ikutin sampai kemana, sampai ke gudang belakang. Itu pertama kali Mio bisa ngomong, tiba-tiba nenek, 3 kali dia ngomong nenek. Kaget aku, ini siapa yang ngajarin ngomong nenek gitu. Dia tunjuk. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya dan sharing pengalaman ceritanya. Sip. Dan untuk penikmat cerita misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kedepannya gue makin berkarya lagi memberikan cerita-cerita misteri lainnya. Thank you.